Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam aksi nyata modul 1.4, izinkan saya memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada Bapak Fitri Kasmori SSOS MM selaku fasilitator, kemudian ada Ibu Andrea Reza MPD selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Yunita Melinasari Moduto SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata budaya positif, pertama, belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. 2. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan 1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur 1. Terlaksananya disiminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama murid. 3. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Berkoordinasi dengan wakil atau unsur pimpinan. 3. Melakukan disiminasi konsep inti budaya positif. 4. Menyusun keyakinan kelas. 5. Hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing atau dibuatkan poster. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dari kepala sekolah. 2. Wakil atau unsur pimpinan. 3. Guru dan seluruh stakeholder. 4. Wali kelas. 5. Murid. 6. Orang tua. 7. Perlengkapan dalam membuat keyakinan kelas ada laptop berserta infokus, kemudian kertas karton, post-it, dan spidol warna-warni. Berikut merupakan kegiatan disiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya lakukan. Kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir membersamai saya dan Ibu Yunita dalam acara diseminasi budaya positif pada kali ini. Nah, untuk pembukaan itu dimintakan penguatan dari Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kepada Ibu Kepala disilakan. Lu gimana? Nanti pas di akhir baru Ibu ini kasih penguatan. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang pertama itu karena di sekolah kita ada 2 calon guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu saya Yudhana Syukra Alisha dan Ibu Yunita Melinasari. Nah, kami akan memaparkan materi tentang budaya positif yang nantinya akan kami bagi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan budaya positif pada hari ini, tentu kita membuat kesepakatan di diseminasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi juga dilakukan Ibu Kepala, itu apa kira-kira kesepakatan yang akan kita sepakati bersama hari ini untuk lancarnya proses diseminasi budaya positif pada hari ini. Boleh Bapak Ibu? Apa yang akan kita sepakati Bapak Ibu? Fokus.
Ya Pak. Fokus terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Fokus pada kegiatan yang sedang berlangsung. Ya, berarti kita sepakat di Bapak Ibu untuk sama-sama fokus dalam proses diseminasi kali ini. Kemudian ada lagi tambahan Bapak Ibu. Kursinya tolong dimasukkan ke dalam kelas. Iya, Bu Esi. Baik, yang kedua mungkin mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu Esi. Jadi yang kedua itu mengikuti kegiatan praktik baik pada hari ini dari awal sampai akhir. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, ada tambahan lagi Bapak Ibu? Ada lagi atau kita cukupkan dengan dua kesepakatan pada hari ini? Sudah mencakup ya Bu Ci ya. Nah, berarti Bapak Ibu untuk hari ini pada kegiatan diseminasi budaya positif itu ada dua hal yang kita sepakati. Yang pertama itu fokus pada kegiatan yang berlangsung, kemudian mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir seperti itu. 9495. Nah, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bukit Tinggi, yang terhormat Bapak Ibu unsur pimpinan SMP Negeri 6 Bukit Tinggi, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta Bapak Ibu Tendik SMP Negeri 6 Bukit Tinggi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini, yaitu tentang diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-11. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, kalau tadi di awal Bu Citra membuka dengan senyuman, nah sekarang karena minta melihat Bapak Ibu sudah capek untuk duduk saja dari tadi, minta tolong oleh Ibu kita esbirkin ya untuk berdiri sebentar. Minta tolong ya Bapak Ibu. Ya, karena sudah terlama duduk ini jadi sakit pinggang-pinggang kita ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu, Nita minta tolong. Jadi kalau Nita bilang siapa kita? Guru hebat Spensik. Guru hebat Spensik. Siapa kita? Guru hebat Spensik. Di mana kita? Di sini dong. Ngapain kita bersenang-senang? Guru hebat Spensik, one team, one dream. Wow, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya Bapak Ibu. Kencang mana Ibu? Oke, baik. Oke, siapa kita? Guru hebat Spensik. Di mana kita? di Sini dong. Ngapain kita? Bersenang-senang. Guru hebat Spensik. One team, one dream. Wow, keren. Ya, one team, one dream. Guru hebat Spensik. Di mana kita? Di sini dong. Ngapain kita? Bersenang-senang. Guru hebat Spensik. One team, one dream. Wow, beri aplaus untuk Ibu semuanya. Oke, silahkan duduk Ibu. Oke. Oke, Ibu, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya Yunita Medina Sari Moduto dalam diseminasi kali ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif Bapak Ibu.
Nah, di mana budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Ya, waktu itu kita sudah membahas mengenai visi, di mana itu adalah impian atau harapan kita ke depannya bagaimana anak nanti merasa aman, nyaman, dan bahagia nantinya. Nah, kemudian budaya positif ini juga dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian konsep inti budaya positif itu terdiri dari 1. Perubahan paradigma belajar, yang keduanya disiplin positif, ketiganya motivasi perilaku manusia, keempatnya kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan keenamnya adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga institusi. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila yang kita ketahui adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, ketiga berkebinekaan global, yang keempatnya mandiri, kelima kreatif, dan bernalar kritis. Oke. Kemudian yang kedua adalah mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya guru itu adalah ibarat sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, untuk itu kita harus saling belajar, kemudian saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi untuk motivasi perilaku manusia ini kenapa ada? Karena yang pertama adalah dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiganya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai teori motivasi perilaku manusia. Bahwasanya tadi di awal kita sudah ulas bahwasanya motivasi itu ada dua. Ada motivasi secara intrinsik dan motivasi secara ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang hadir dari dalam dirinya, Bapak Ibu. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi karena sesuatu di luar yang menggerakkannya. Jadi motivasi yang jangka panjang itu adalah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Nah, untuk itu makanya motivasi perilaku manusia itu kita lihat dari yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu atau apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, jadi dari dua ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik, sedangkan ini restitusi adalah motivasi intrinsiknya, Bapak Ibu.
Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tadi guru ibarat petani dan peserta didik adalah sebagai benihnya. Nah, di mana tugasnya menjaga dan merawatnya, seperti memberinya pupuk, membasmi ulat atau jamur, dan memperbaiki kualitas dasar tanahnya, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Di sini ada rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kesenangan ini bermain, ada humor, antusias, dan tertawa. Sedangkan penguasaan itu ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik yang bisa kita lakukan. Nanti silahkan Bapak Ibu tentukan kira-kira posisi kontrol mana yang akan saya lakukan nanti kepada murid kita, Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, untuk sebagai penghukum, ini Bapak Ibu. Nah, penghukum itu adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya nanti matanya melotot, dan jari menunjuk menghardik. Kemudian waktu berbicara, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, kemudian bagaimana perasaan murid kita apabila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, hasilnya nanti kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret kertasnya atau bahkan akan mencoret-coret mejanya. Dan ada hal yang lebih buruk lagi adalah akan menggores kendaraan Bapak Ibu dengan paku. Nah, ini kalau posisi kita sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, itu adalah nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Nah, contohnya di sini seperti ini Bapak Ibu. Anggap saja ini Bu Yasi adalah Fandi. Fandi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kemudian bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti caranya seperti ini? Hasilnya nanti murid akan merasa bersalah karena bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Kemudian murid akan menjadi orang yang paling gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Nah, tidak seperti murid dengan keadaan guru penghukum, di mana murid bisa menampakkan amarahnya seperti tadi dia mencoret-coret. Tetapi kalau pembuat merasa bersalah, murid akan tertekan seperti tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau posisi kontrol kita sebagai teman, nah untuk teman ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya dia akan merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, contohnya, Fandi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, kemudian, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu bantu kamu ini. Ibu bantu ya kamu, sambil tersenyum dia, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, hasilnya nanti murid akan merasa senang dengan akrab dengan guru tertentu itu, Ibu. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Memang iya. Tetapi hanya di sisi negatif murid menjadi tergantung pada murid tersebut.
Jadi bila ada masalah, murid kita akan merasa mengandalkan guru tersebut akan membantunya. Jadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut, dan belum tentu nanti perlakuannya kepada bapak ibu guru yang lainnya. Nah, itu kalau memposisikan diri kita sebagai teman, bapak ibu. Nah, kemudian kalau memposisikan diri kita sebagai pemantau, di sini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, percakapannya, misalkan ini ada guru dan Fandi. Fandi, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Tahu, Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Oke. Bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Nah, hasilnya nanti adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Nah, di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, kemudian guru tetap harus memantau pada saat mengerjakan tugas karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sebagai manajer, nah untuk manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, contohnya, Fandi, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Bu, jam 7.20. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Bu, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Nah, hasilnya murid akan mengetahui dengan sendirinya jalan keluar atas permasalahannya. Karena pada posisi manajer fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Nah, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu juga dengan bimbingan kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, dari pemahaman kita tadi mengenai posisi kontrol. Nah, di sini ada pertanyaannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol apakah aku di sini? Oke, siapa kira-kira yang mau menjawabnya dengan ikhlas tanpa harus ditunjuk? Oke, biasanya kalau kita di kelas kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo silakan kita mengasih motivasi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, adakah kira-kira Bapak Ibu? Oke, Bu Citra. Oke. Oke, Bu Citra, silakan. Posisi kontrol apakah aku? Terima kasih Bu Yunita. Dari pernyataan ini saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah, Bu Yunita. Oke, membuat rasa bersalah. Oke. Alasannya kenapa Bu Citra? Karena guru dengan mengatakan kecewa sekali dengan kamu berarti ini anak merasa bersalah dengan tindakan yang telah dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Citra. Baik Bapak Ibu, kita lihat apakah jawaban Bu Citra tadi sudah benar. Oke, pembuat rasa bersalah. Beri aplaus untuk Bu Citra, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Siapa ya? Dededededem. Ya, Bu Yeni Vera, ya, silakan Bu Yen. Oke, beri aplaus dulu dong untuk Bu Yen ya.
Oke, silakan Bu ya. Terima kasih Bu Nita. Ya. Kalau melihat dari pertanyaan ini, cocoknya sebagai manajer. Sebagai manajer. Manajer. Oke. Sih. Alasannya tadi Bu kenapa? Ya karena kan siswa disuruh itu memikirkan dari pertanyaannya bagaimana kamu akan bermasalah ini, kan dia berpikir itu bagaimana memanage kesalahannya itu apa penyebabnya gitu. Jadi guru membantu dengan pertanyaan itu supaya dia memikirkan apa konsekuensi dari kesalahannya. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Kita lihat bersama-sama. Oh iya, manajer tadi harus kembali untuk ya. Hebat memang benar. Guru SMP 6 itu adalah guru hebat spensif gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Ya, siapa Bapak Ibu? Iya, oke Bu Mes, pas berdekatan dengan Bu Yen. Oke, silahkan Bu Mes. Posisinya apa? Alasannya kenapa Bu? Oke. Terima kasih Bu Nita, Bu Yen ya. Ayolah lakukan demi Bapak. Kalau saya, ayolah lakukan demi Ibu. Nah kalau saya ini sebagai posisi kontrolnya dan sebagai teman. Apalagi ditambahkan dengan ayolah lakukan demi Ibu. Oke. Berarti sebagai teman. Oke. Kita Terima kasih, lihat. Bu Nita. Oke, terima kasih Bu Mes. Kita lihat jawaban Bu Mes. Kembali. Oke. Nah, dan berikutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Nah, karena tadi sudah ibu-ibu semuanya. Nah, sekarang kita dengar dari suara Bapak. Gimana Ibu? Setuju? Oke. Nah, karena bapaknya ada dua, ada Pak Eri dengan Pak Zal. Nah, kira-kira siapa? Panto bermasuk. Oke, Panto. Sebentar Febri Pak. Oke, biasanya kalau murid datangnya itu kan ditanyakan dulu ya. Oke, terima kasih Panto. Silakan dulu Pak. Pak Ferry. Oke, baik Pak Ferry juga seperti itu terlambat masuk. Silakan ke depan dulu Pak sebentar saja Pak. Oke. Iya, ini Pak. Tamu Pak. Oke. Nah, gini Bapak. Kapan lagi di Pak Ferry Bapak Ibu kan? Ini Pak. Tadi kita kan sudah membuat posisi kontrol. Sebelumnya sama Bu Citra kan sudah. Nah, sekarang di sini ini Pak. Itu Pak. Nah, posisi kontrol apakah aku dengan kalimatnya kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol sebagai apa Bapak? Jadi posisi kontrol tadi ada 5, Bapak kan penghukum, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah, kemudian manajer, dan satu lagi apa Ibu? Teman. Saya lah. Ya, oke Pak Tom. Kalau Pak Ferry ini dia posisi kontrolnya sebagai teman. Dia sering merekrut dan dia sebagai temannya. Oke. Kadang-kadang Pak Ferry ini salah kaprah. Oke, Sehingga kalau saya mau kasih aturan kepada anak-anak, dia hanya patuh sama Pak Ferry saja. Oke, sebagai temannya Pak. Kalau yang ini kalimatnya dipantau, Ya. kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya dilakukan bila terlambat? Ya sudah. Iya Pak, kira-kira. Posisinya sebagai apa Bapak? Sebagai penghukum. Oke, kalau Pak Ferry Pak? Pemantau kata Pak Ferry tadi. Pak pemantau. Sama Pak Anto. Oke, sebagai pemantau. Kita lihat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan benar-benar hebat Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik Ibu. Nah,
kontrol sudah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang disakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan profil pelajar Pancasila, yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan kegiatan keyakinan kelas kepada anak-anak kita, itu ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita mendiskusikan, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Kemudian yang keduanya adalah kita mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Dan yang ketiga, kita menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, sebelum terakhir, yang kelima, kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir adalah kita meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ini kita sudah memberikan pemahaman kepada anak kita mengenai keyakinan kelas itu apa. Nah, setelah itu otomatis ada peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah atau kelas. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Ya, berarti tidak boleh datang terlambat. Jadi kita ubah peraturannya itu menjadi kalimat yang positif, Bapak Ibu. Kira-kira apa kalimatnya? Oke, terima kasih banyak Ustaz Mila ya. Oke. Nah, berarti peraturannya itu nanti adalah datang tepat waktu. Nah, kira-kira nilai kebajikannya kalau datang tepat waktu itu apa, Bapak Ibu? Termasuk apa? Disiplin. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, di sini kita mencontohkan contoh penerapan keyakinan kelas. Ini saya memberikan pemahaman kepada anak-anak kita mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang benar-benar kita yakini, yang bisa kita laksanakan, di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, sedangkan kesepakatan itu hanya sebatas ya kita sepakati ya sudah, tetapi nilai kebajikannya belum muncul di sana, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah selesai dengan tahapan tadi tentang keyakinan kelas, cara membuatnya adalah yang terakhir adalah saya akan membuatkan poster, yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas 73, yaitu berdisosiatif. Nah, karena keyakinan kelas itu adalah kata-katanya nggak terlalu panjang, tetapi anak ingat di sana. Berdisosiatif ini adalah bertanggung jawab, di mana melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, kemudian sopan, ya bertindak dengan sopan santun dalam berinteraksi, menghormati orang lain, dan terhadap setiap situasi. Kemudian di sana ada disiplin, berarti sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kemudian ada santun di sini, berkomunikasi dengan kata-kata yang sikapnya yang lembut, kemudian menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya adalah kreatif di sini, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di kelas 73 nanti adalah ada poster yang akan ditempelkan. Nah, untuk yang lainnya berupa poster atau apa nanti tergantung Bapak Ibu di kelas dalam penerapannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang ketujuh adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah merupakan sebuah pendekatan yang membantu murid memperbaiki kesalahan mereka, membangun karakter yang lebih kuat, dan memulihkan hubungan setelah terjadi konflik. Nah, pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini boleh dengan kalimat berbuat salah itu manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu, kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana cara mencari solusi dari masalah itu.
Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian dalam memvalidasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kemudian dalam menanyakan keyakinan Bapak Ibu, ini adalah kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati tadi ya dengan anak-anak, di mana apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan kasus segitiga restitusi, yang kasus ini juga sebenarnya saya alami juga di kelas 73. Nah, di sini pada saat itu di kelas 73 sedang belajar dengan Bu Fani, guru PPR. Ibu Fani melaporkan kejadian yang terjadi di kelas 73 kepada saya bahwa Siva emosi kepada Razel karena mengejek dengan memanggil-manggil nama orang tuanya dan langsung memukul Razel. Nah, saya sebagai wali kelas merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Siva, dan kemudian saya memanggil Siva untuk mengajak berbicara. Nah, kemudian dalam penerapan segitiga restitusi seperti ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Siva, gimana kabarnya hari ini? Oke, Siva tahu kenapa bukan ke sini? Tidak, Bu. Ini ya. Siva, gimana kabarnya hari ini? Siva tahu kenapa bukan ke sini? Tidak. Salah koma yang lain. Nah, sekarang Ibu tidak akan membahas atau mempermasalahkan hal itu, tapi bagaimana mencari solusinya. Ya, Siva? Siva pasti punya alasan melakukan hal itu kan? Ya, Siva, jadi mempertahankan diri itu adalah hal yang bagus. Ya, jadi kalau Ibu posisi Siva juga seperti itu, ya, akan mempertahankan harga diri. Jika adanya orang tua namanya bakal ejekkan ya tadi ya. Nah, tapi kira-kira tindakan Siva nih menurut Siva sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Alhamdulillah, itu Siva tahu ya. Tapi kira-kira Siva meyakininya tidak? Ya, meyakininya bahwa keyakinan kelas kita adalah kita sebuah keluarga di mana harus saling menyayangi dan saling menghargai. Jadi tindakan Siva tadi sudah sesuai belum? Belum. Kalau belum, apa langkah Siva ke depannya nanti? Mungkin itu Siva akan lakukan. Mau apa yang Siva lakukan? Oke, baik. Terima kasih Siva. Semoga Siva kedepannya lebih baik lagi. Ya? Oke, terima kasih. Kemudian adalah harapan dari anak kita Bapak Ibu. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi sangat menyenangkan karena saya dapat menyampaikan masalah dan memberikan solusi dengan baik. Saya lebih memahami tentang nilai-nilai kebajikan seperti menghormati, menghargai, dan kasih sayang daripada
kepada Bapak Ibu di kelas ya Bapak Ibu. Jadi karena kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Karena kalau namanya belajar berarti salah itu adalah wajar, tetapi bagaimana kita ya atau saya di sini belajar untuk memperbaikinya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum ditutup nih Bapak Ibu, nah walaupun udah ada kalimat terima kasih, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, mulai dari yang awal tadi ya Pak ya, mulai disiplin positif. Oke Pak Zal silahkan. Jadi pertanyaannya boleh dengan Nita langsung, dengan Bu Citra boleh ya. Oke, silakan Pak Zal. Halo, terima kasih Bu Rita. Ya, sama-sama Pak. Atas kesempatan memberikan pertanyaan kepada saya. Jadi menurut saya topik ini sudah menarik, makanya saya berinisiatif mengajukan pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan ini bukan menguji pemahaman ibu-ibu gitu ya, betul-betul apa itu namanya menggelitik rasa ingin tahu saya gitu ya, sehingga saya mengajukan pertanyaan ini kepada ibu-ibu peserta pada kesempatan kali ini. Pertanyaan saya itu begini, Citra atau Bu Rita ya. Seberapa efektif penerapan segitiga restitusi terhadap perubahan perilaku siswa? Dari awalnya tidak memiliki motivasi internal yang baik untuk melakukan perubahan perilaku, gitu kan? Dari awal tidak baik jadi lebih baik, sehingga patuh dan mematuhi semua aturan yang disepakati bersama itu tadi. Kenapa pertanyaan ini saya juga? Ini ada latar belakangnya gitu. Latar belakangnya begini Bu Citra dan Bu Nita ya. Karena menuju pada pengalaman empiris saya pribadi, mungkin Bu Nita dan Bu Citra beda dengan empiris masing-masing ya. Ini yang saya alami secara pribadi dan ini yang saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Jadi ketika saya melakukan konsensus dengan siswa saya ketika dalam pembelajaran ya, saya menilai dari ekspresi wajah, tatapan mata, bahasa yang digunakan, saya melihat ada semacam nawaitu dari siswa itu mau berubah ya, karena lebih baik. Cuma masalahnya begini Bu Rita dan Bu Citra, ternyata siswa kita itu kesulitan untuk bisa lepas dari jeratan permasalahan yang ada pada dirinya, itu masalahnya. Contoh, siswa saya itu sering terlambat datang ke sekolah. Saya pakai sesuatu dengan dia, apa masalahnya itu apa? Kan kita masuk siang gitu kan, dia sering terlambat. Saya tanyakan apa masalahnya? Oh rupanya dia ketiduran. Oke, kita cari solusi bersama. Apa solusi yang memungkinkan? Oh, disetel alarm HP, letakkan dekatmu ketika tidur. Oke, dan itu tidak berfungsi, tidak berjalan, tetap ketiduran dia. Lalu minta para mamanya untuk membantu membangunkan. Ternyata mamanya tidak bisa, karena mama itu di kantor itu pergi ke pasar gitu, ada yang bukan di pasar gitu. Kan buntu di sana, ada solusinya gitu. Sementara nama itu ada niat sesuatu mau berubah gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya di awal pembelajaran itu meminta siswa saya menuliskan kegiatan hariannya detail gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Dari 32 siswa saya itu, setelah saya baca, saya komentari dan saya beri saran masing-masing siswa itu. Setelah saya baca catat apa itu nama laporan kegiatan harian siswa saya itu, saya dapati paling banyak 3 atau 4 siswa yang ada mencantumkan kegiatan harian itu ada belajar di rumah ya. Mayoritas tidak ada belajar di rumah. Dan mayoritas saya lihat siswa kita itu mengisi waktu luang itu bermain HP. Nah, dan saya klarifikasi pada siswa rumah benar, betul dugaan saya. Biarkan betul seperti itu. Akhirnya kita berikan konsensus gitu kan, akan mengurangi durasi bermain HP-nya. Diganti dengan kita belajar di rumah. Gitu. Jadi setelah saya lihat bagaimana tindak lanjut setelah itu ternyata tidak ada perubahan gitu. Saya lihat siswa kita tuh sudah pada tahap addicted ya, kecanduan bermain HP. Jadi siswa itu sulit untuk bisa lepas dari kecanduan itu masalahnya. Makanya saya tanyakan ini, seberapa efektif segitiga restitusi ini menyelesaikan masalah dari siswa kita itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Zal. Di sini saya akan mencoba menjawab seberapa efektifkah segitiga restitusi itu. Nah, ini Pak Zal, segitiga restitusi itu adalah pendekatan yang membantu murid memperbaiki kesalahannya, membangun karakter
karakter yang kuat dan memulihkan hubungan setelah terjadi konflik. Nah, di sini tadi juga sudah diulas oleh Bu Citra bahwasanya sebagai seorang guru kita harus memahami kebutuhan dasar siswa tersebut itu Pak Zal. Yang pertama, berarti kebutuhan dasar apa kira-kira yang dibutuhkan anak ini. Nah, kemudian kita melakukan kolaborasi dengan orang tua Bapak. Nah, karena segitiga restitusi itu adalah tentang nanti menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita bikin Pak Zal. Nah, apakah di kelas itu sudah ada Pak Zal membuat keyakinan kelas yang anak itu memang datang terlambat gitu? Jadi kita kaitkan di sana dengan sendirinya nanti anak ini akan memahaminya. Jadi memahaminya, oh tindakan saya ini berarti kurang tepat nih. Berarti saya tidak menerapkan atau menerapkan keyakinan kelas itu, gitu Pak. Jadi sekitar restitusi itu dalam penyelesaiannya kita kaitkan kembali dengan keyakinan yang sudah kita yakini di kelas kita itu, Bapak. Jadi kalau memang keyakinan ini nggak bisa diyakini oleh kelas ini, berarti nggak cocok ini berarti untuk kelas ini, Pak. Jadi maunya anak-anak apa lagi gitu, Pak. Jadi kita serahkan ke anak sendiri yang mencari solusinya itu, Pak. Itu yang dari Mita. Dan atau tambahan lagi dari Bapak Ibu, silahkan Pak Anto. Oke, terima kasih Pak Anto. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Rita, Bu Citra. Menyangkut pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Anto tadi, itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Ini kita juga terasa ini ya, Bu Sri. Jadi kita berpendapat seperti ini. Dari pertanyaan yang Pak Zal sampaikan tadi, seberapa efektif segitiga restitusi? Begitu Pak Zal? Efektif Pak. Jawabannya efektif. Itu tergantung daripada kitanya. Ketika anak kita ini menemukan sebuah masalah, membuat masalah, bagaimana cara kita menyikapi sebagai guru ataupun wali kelas terhadap perbuatan yang dilakukan anak ini. Kalau berulang-ulang, kiat kita ini yang ditutup Pak Zal. Kalau kiat kita paham dengan restitusi ini, mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan Citra tadi, itu berproses, memang betul berproses. Tetapi kalau kita komit pada diri kita, bagaimana menemukan solusi daripada permasalahan yang dilakukan oleh si anak ini, sebagaimana yang disampaikan jawaban-jawabannya oleh Bu Rita tadi, itu sangat efektif nantinya. Kan kita sudah banyak ini bagaimana cara kita mengembangkan potensi diri yang sudah kita miliki, dan mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu itu kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang itu bisa jadi hilang nanti. Tetapi itu tadi seiring berjalannya waktu dan berproses ya. Bagaimana kira-kira Pak Zal, apakah bisa diterima? Bisa Mas Ibu ya. Jadi pertanyaan seperti yang saya kasih awal bukan menguji ya, tapi ini kan real kita alami. Ini pengalaman dari saya pribadi sebagai seorang pendidik. Jadi siswa itu kesulitan dia untuk menyelesaikan permasalahannya, karena kita sudah dialog loh. Apa masalahnya, apa konsekuensi dari masalah itu, tahu dia. Tugasnya nggak selesai tepat waktu, tugas menumpuk, materi nggak dikuasai dengan baik, itu mesti dia tahu, karena kita dialog loh, seperti teman Bu tadi. Tapi siswa itu sulit menyelesaikan masalahnya itu makanya saya katakan. Karena saya berpikir juga, kadang-kadang kita bertanya ya, kadang-kadang mana lebih efektif antara segitiga restitusi atau hukuman kan kalau ada kondisi seperti ini gitu. Kadang-kadang kita mikir seperti itu gitu kan, ya kan? Ya enggak, ya itu belum harus kita ya Bapak Ibu ya. Makasih. Ya. Hangat kita ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang luar biasa nih Pak Zal, karena secara umum kita di sini baru mengetahui ya, oh ternyata yang dilakukan Ibu Nita tadi itu adalah segitiga restitusi. Tanpa disadari kita pun juga sudah pernah melaksanakannya. Namun mungkin tatanan bahasa yang kita sampaikan saat itu tentu tidak tertata sebegitu seperti yang ditampilkan oleh Ibu Nita tadi. Nah, terkait seberapa efektif pendekatan segitiga restitusi itu dilaksanakan, perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, pendekatan segitiga restitusi. Jadi
untuk menstabilkan suatu identitas bagi peserta didik terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya pendekatan segitiga restitusi, di mana pendekatan ini kita berikan di saat terjadinya permasalahan tersebut. Untuk penggalian lebih lanjutnya itu dilaksanakan dengan pendekatan konseling lagi Pak. Jadi tidak usah dipaksakan kalau seandainya kita sudah dialog-dialog, hanya sekedar dialog saja, tapi nanti penyelesaian permasalahan si siswa ini tidak terselesaikan dengan kita. Jadi Bapak dan Ibu, kita di sini tidak dipaksakan kalau kita harus mampu menyelesaikan permasalahan dengan yang dialami oleh siswa. Kalau seandainya kita mentok tidak mampu, bisa alih tangan ke guru BK. Mungkin dengan guru BK ada pendekatan-pendekatan secara konseling yang bisa dibantu diberikan kepada siswa terkait permasalahannya tadi. Namun untuk terjadi di saat tersebut, nah, untuk menstabilkan identitasnya di saat itu, inilah salah satu pendekatan yang kita gunakan. Ini ringan, mudah, siapa saja bisa melaksanakan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sri. Gimana Pak Zah? Oke, berarti intinya kunci yang terakhir adalah kolaborasi, kemudian terbuka hati di sana Pak Zalia. Jadi ada komunikasi. Kalau memang kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, memang anak enggak juga. Nah, berarti kita, berarti saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi nggak salah-salahnya kita berkolaborasi kepada yang berkompeten sesuai dengan Bu Sri tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Ada lagi Bapak Ibu? Yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Terakhir. Pas. Pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir. Pada Ibu Citra dan Ibu Inita. Oke, iya Bu. Bisa disampaikan bagaimana perasaannya setelah melaksanakan ini? Perasaannya ya Bu ya. Oke, perasaannya ditanya. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk Nita, perasaan Nita berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya, Nita sangat merasa bersyukur, kemudian Nita bahagia karena apa yang Nita peroleh dari calon guru penggerak ini mengenai budaya positif. Nita bisa berbagi walaupun Ibu Nita masih kurang di sana, tetapi Nita akan terus termotivasi untuk bisa menerapkannya mulai dari diri Nita dulu. Kemudian Nita akan berbagi dengan Bapak Ibu dan mudah-mudahan menyebar ke seluruh SMP Negeri 6 Bukit Tinggi bahwasanya budaya positif ini adalah tujuannya adalah nanti untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa yang hebat, nanti dia merasa aman, nyaman, bahagia dan selamat dia di sana bisa memberikan dirinya sendiri kemudian sebagai anggota masyarakat. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kesempatannya kepada saya dan Bu Citra ya, Bu Citra ya, yang bisa berdiri sampai detik ini, dan mohon bimbingannya selalu juga kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Bukannya kami yang berdiri di sini ini adalah hebat, tidak Bapak Ibu, karena guru penggerak, nilai guru penggerak itu sudah ada kepada diri Ibu semuanya. Ada kreatif di sana Bapak Ibu, kemudian berpihak pada murid ada di sana semuanya Bapak Ibu. Cuman bedanya di sini mungkin kami terpanggil duluan, dan untuk itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya nanti ada pembukaan calon guru penggerak angkatan 12. Silahkan Ibu, di sana banyak ilmu yang kita peroleh Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dari saya. Dan sebelum saya tutup Bapak Ibu, Nita ucapkan banyak terima kasih. Jikalau tadi dari awal pembuka sampai penutup ada kata-kata dari Nita yang kurang tepat, kemudian ada gestur tubuh yang kurang tepat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Mari bersama-sama kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Citra dan Nita.
kata yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Terus terang ini sudah dibuka pintu oleh Bu Sri, Yesi, dan Pak Anto sebagai angkatan ke-6 dan 7. Ibu masih ingat ketika melakukan revisi terkait dengan keyakinan sekolah, itu memang membutuhkan proses yang sedikit awal karena kita merubah gitu ya. Namun dengan keyakinan bersama bertiga, Pak Anto, Sri, dan Yesi, akhirnya terwujud keyakinan yang ada di bawah. Bapak itu bisa lihat ketika memarkir motor, itulah hasil. Akhirnya dilanjutkan oleh Nita dan Citra. Ibu terus terang merinding ketika Citra dan Nita menyampaikan aksi praktik baiknya, karena tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Ibu berharap Nita dan Citra bisa mengimbaskan, meskipun sudah menyampaikan secara lisan hari ini apa yang ada tadi. Citra dan Nita itu saling mengisi tadi, kan berulang tadi. Tapi ketika diulang bukan yang membosankan, tapi semakin membuka. Kan itu diulang tadi sama Nita, tapi ternyata malah lebih menjelaskan, mencerahkan. Bagi kita dengan contoh-contoh yang sudah langsung kita praktekkan. Pertanyaan Pak Zal tadi itu sebenarnya adalah hal yang kita sudah melakukan hal yang sama tetapi belum terjadi perubahan. Bukan kita sebagai guru putus asa, tetapi tentunya kita ingin cari cara bagaimana supaya anak-anak kita bisa berubah sesuai dengan apa yang dia sadari. Kan itu yang Fazal. Jadi bahasa seberapa efektifkah segitiga restitusi ini? Jawabannya seberapa sering Bapak Ibu mempraktikkan aksinya. Benar kata Bu Sri sampaikan, ini salah satu pendekatan yang diberikan melalui PGP, membantu kita sebagai guru yang terkadang kita menyerah dengan kondisi anak-anak kita yang berulang, masalahnya itu juga yang kita hadapi. Ini yang sedang dihadapi ya Bapak Ibu, bukan yang telah. Nah, seperti kata Pak Zal tadi, itu bisa Pak Zal tindak lanjuti dengan Pak Zal mendapatkan informasi awal hanya 3-4 orang yang belajar di rumah, selebihnya bermain handphone. Itu bisa dijadikan asesmen awal bagaimana layanan yang akan kita berikan lagi ke dia dengan cara berkolaborasi dengan guru BK, dengan GPK. Itu kan luar biasa Pak Zal. Dari data yang Pak Zal dapat, itu bisa Pak Zal berikan kepada guru-guru untuk bisa berikan layanan lagi ke anak-anak. Nah, dengan segitiga restitusi itu memang dikaitkan keyakinan kelas, karena apa? Membiasakan anak bagaimana masalah yang dia hadapi itu memang hal yang wajar. Namun setelah dia menyampaikan bagaimana dia memang rasa bersalah, kata Pak Zal, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia bisa untuk mempatrikan di dalam dirinya. Berarti ada hal yang baru harus dia lakukan. Nah, itu memang harus berulang Pak Zal, berproses dan sering dilakukan. Itu gimana caranya? Karena kita sering Pak Zal.
Tapi kalau hanya sekali dua kali kemudian akhirnya menyerah seperti yang kita lihat di video tadi yang Ibu lihat, dia sudah jatuh, ya sudah capek, sakit, tidak ada mau lagi. Nah itu yang akhirnya stop dia. Tapi kalau kita terus berulang, insya Allah. Nah kita dibantu dengan adanya segitiga restitusi. Akhirnya dari segitiga restitusi itu kita membiasakan diri kita untuk melaksanakan atau membudayakan disiplin positif. Nah itu tuh bahasanya tuh bahasa yang baik, positif, kebajikan. Nah itu bahasanya kebajikan yang diambil tadi. Jadi makanya kenapa ada segitiga restitusi yang tidak pernah lepas. Itu salah satu pendekatan. Dan ini bisa dilakukan oleh semua guru. Jadi bukan hanya gawainya guru BK saja dengan pendekatan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan satu lagi Bu Sri responsif. Nah, ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada Nita dan Citra. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh dan berkembang. Terima kasih sudah menggerakkan kami. Terima kasih akhirnya kami tergerak. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya moto tergerak, bergerak dan menggerakkan itu memang membumi di pendidikan kita, khususnya di SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas kesulitan Bapak Ibu yang saling, ini bahasa Nita tadi Ibu lihat di sini ada saling belajar, saling terikat dan saling berhubung satu sama lain. Karena Bapak Ibu ingin belajar satu sama lain, saling belajar, akhirnya kita terikat. Beranjak awak dari siku, balik, itu mengikat. Itu contohnya tuh Pak Zal, Pak Anto, Pak Ferry datang kembali ke sini. Ibu Yeni Vera yang mungkin sudah menyandang tas, tapi karena ada keterikatan terhubung satu sama lain, akhirnya bisa bertahan di sini. Herlin, iya sama Bu. Herlin yang tadi nggak tahan parinya Bu, izin saya bantah tapi datang juga. Nah itu bentuknya. Jadi saling belajar, saling terikat, saling terhubung satu sama lain. Akhirnya kita connect, one teamnya itu memang terasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kita bisa ambil hikmahnya. Semakin mudah-mudahan nanti angkatan 12, ini masih banyak ini angkatan 12 yang akan melanjutkan lagi. Jadi kita tidak lupa. Angkatan 6 ada, angkatan 7 ada, angkatan 9 ada, 12. Jadi kita selalu diingat-ingatkan, diulang-ulang dengan progres yang baru. Ya Bapak Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.